Haruskah aku memberitahumu? Tanya Ye Chen ringan. Feng Yu berdiri dengan tatapan serius di matanya dan berkata, kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan keahlian unikku terlebih dahulu. Ayo, Ye Chen tidak takut. Setelah Feng Yu, seekor phoenix raksasa muncul, kekuatan darah menyembur keluar, kekuatan sihir bergulung, dan kekuatannya sangat mengerikan. Feng Yu meraung, dan phoenix raksasa itu menerjang Ye Chen. Api phoenix membumbung tinggi ke langit, dan kekuatannya luar biasa. Seluruh arena tampaknya berada di bawah kendali Feng Yu. Ini cara paling ampuh untuk menganugerahkan gelar Tianfeng kepada para protos. Ini sepertinya seekor phoenix yang bermandikan api. Ia sangat kuat, siapapun yang bertemu di level yang sama akan bernasib sial. Setelah melihat pemandangan di arena, banyak orang berbisik diam-diam. Ye Chen menatap phoenix, lalu menjalankan formula tertinggi, membuat cetakan tangan dengan kedua tangannya, dan berbisik, segel tertinggi, tekan untukku. Segel tertinggi muncul dan menekan masa lalu ke arah phoenix raksasa. Phoenix bertemu dengan segel tertinggi dan meraung. Keduanya bertabrakan, dan phoenix merasakan tekanan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya tenggelam dan tak bisa mengangkat kepalanya. Menekan, Ye Chen berteriak, dan kekuatan darah menyembur keluar, mengerahkan kekuatan segel tertinggi sepenuhnya. Wajah Feng Yu berubah, lalu kekuatan seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya. Berkah diberikan kepada Phoenix, dan Phoenix bernyanyi untuk waktu yang lama, tetapi ia masih belum bisa melepaskan diri dari segel tertinggi. Dengan segel tertinggi ditekan, tubuh Phoenix mulai menjadi ilusi, dan apinya semakin redup. Puff! Feng Yu memuntahkan seteguk darah, dan napasnya tiba-tiba berkurang. Phoenix dihancurkan oleh segel tertinggi dan lenyap sepenuhnya. Ah! Feng Yu meraung ke langit, ia tak rela kalah seperti ini, dan kalah telak. Setelah Ye Chen mengatur napasnya, ia hanya melirik Feng Yu dan berjalan meninggalkan arena. Suasana hening, kekuatan Feng Yu yang dahsyat ditekan di depan Ye Chen. Sungguh mengerikan. Ye Chen kembali ke tempat duduknya, ekspresinya sangat tenang. Baru saja, Tianfeng sangat aktif, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Feng Yu terbaring di arena tantangan dengan tatapan mata penuh kegagalan. Kali ini ia datang untuk menghadiri pertemuan pemujaan dewa dan menjadi juara pertama. Kini, juara pertama direbut oleh Ye Chen yang tak dikenal. Ia ingin menang kembali dengan kekuatannya sendiri, tetapi kenyataan begitu kejam hingga ia kalah telak, yang benar-benar menghancurkannya. Pada saat ini, sayap api yang berkobar melesat keluar dari angkasa. Setelah pria gemuk itu melihatnya, ia langsung merasa sedikit bersemangat dan berkata, sayap api yang berkobar keempat dalam daftar konferensi pemujaan dewa. Yan Huai mendengar posisinya, tetapi juga sedikit ragu, bagaimana cara mengembalikan yang keempat. Jaraknya begitu jauh. Yan Huai melihat sekeliling dan melihat Ye Chen, Liu Piaoyue, dan Feng Yu terbaring di arena tantangan. Ia tahu mengapa. Yan Huai memandang Ye Chen dan Liu Piaoyue dan berkata, siapa yang pertama? Siapa yang kedua? Aku nomor 1. Apakah kalian ingin menantangku? Aku baru saja ditantang, dan sekarang aku masih di arena. Ye Chen berkata dengan ringan. Yan Huai melirik Feng Yu dan kemudian berkata, aku tidak menantangmu, karena aku tahu aku bukan lawanmu, tetapi aku tidak menyangka kali ini peringkatku bahkan melesat ke peringkat keempat. Sayap Yan Huo sebelumnya berada di peringkat pertama, tetapi sekarang berada di peringkat keempat, perbedaannya memang agak besar. Namun, jika berdasarkan daftar peringkat orang sebelumnya, maka sayap api juga dianggap yang kedua. Ye Chen menatap Yan Huai dalam-dalam dan berkata, kamu sangat menarik. Yan Huai berkata, aku sudah melihat kekuatanmu. Kurasa aku tidak yakin bisa mengalahkanmu. Kalau begitu, kenapa aku harus menantangmu dan mempermalukanku? Ye Chen berkata, jika kamu berpikir seperti ini, dunia akan lebih tenang. Yan Huai berkata sambil tersenyum, setiap orang punya impian tentang pria kuat di dalam hatinya. Bagi kami, hati itu sangat liar, dan tak seorang pun akan menuruti siapapun. Kamu boleh saja liar di dalam hati, tapi kamu harus tahu kapan harus gila dan kapan harus berpura-pura sakit. Ye Chen berkata, kamu benar-benar menarik. Semakin aku melihatmu, semakin aku senang. Kalau kau tidak keberatan, bagaimana kalau berteman? Aku keberatan, kata Ye Chen dengan ekspresi serius. Yan Huai tertegun sejenak, semua orang yang hadir juga tercengang sejenak. Berbicara langsung seperti itu sungguh menyakitkan. Saudaraku, aku tidak mau berteman denganku karena aku rasa aku tidak pandai. Tidak, aku tidak mau berteman dengan salah satu dari 9 keluargamu, kata Ye Chen serius. Semua orang dari 9 keluarga tercengang sejenak, lalu Dewa Dian berkata, para dewa dengan gelar berbeda dan Feng Yu jatuh cinta padamu. Kau tidak bisa berteman dengan mereka. Kenapa kau tidak berteman dengan keluarga lain? Ye Chen berkata, ini urusanku. Aku bisa melakukan apapun yang kusuka. Petik 2. Kau terlalu sombong, kata Dewa Tianfeng dengan marah. Kau gila, tidak ada cara untuk dibandingkan dengan protos gelar Tianfengmu. Tapi maniak itu punya kemampuan gila, yang tidak sepertimu. Dia hanya gila dan tidak punya kemampuan lain, kata Ye Chen dengan nada meremehkan. Klan Dewa Tianfeng sangat buruk rupa, dan kata-kata Ye Chen sangat meremehkan mereka. Yan Huai, melihat bubuk mesiu di lapangan, berkata sambil tersenyum, kalian tidak perlu bertengkar.
Karena saudara Ye tidak mau berteman denganku, biarkan saja. Setiap orang punya pilihannya sendiri, jadi kita tidak bisa ikut campur. Setelah Yan Huai selesai berbicara, ia kembali ke posisi dewa bergelar Dian. Setelah Yan Huai kembali duduk di posisinya, masalah mereda. Bahkan Yan Huai tidak peduli. Dewa Tianfeng tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, itu hanya ikut campur. Kemudian, sekelompok orang bergegas keluar, dan orang-orang bergegas keluar dari ruang angkasa. Pria gemuk itu berkata, peringkat kelima dalam daftar konferensi pemujaan dewa adalah peringkat kelima. Ada apa? Peringkat kelima. Peringkat kelima juga sangat mengejutkan. Ye Chen peringkat pertama, Liu Piaoxue peringkat kedua, Feng Yu peringkat ketiga, Yan Huai peringkat keempat, dan kau peringkat kelima, kata pria gemuk itu. Setelah Tian Huang mendengar kata-kata itu, ia menatap Ye Chen dan Liu Piaoyue dengan takjub. Ia memang telah dikalahkan oleh Ye Chen, tetapi ia tidak menyangka Ye Chen akan meraih peringkat pertama. Terlebih lagi, wanita yang ia benci justru peringkat kedua. Ye Chen menatap ujung langit, dan rasa lapar menggerogoti sekujur tubuhnya. Ia benar-benar merasakan ketakutan yang mendalam atas cara Ye Chen. Tian Huang segera menghindari tatapan Ye Chen, lalu kembali ke posisi Dewa Barbar. Kemudian, beberapa orang bergegas keluar dari ruang angkasa. Peringkat ke-6 adalah Sue, peringkat ke-7 adalah Tiangong, dan peringkat ke-8 adalah Tian Dao. Peringkat ke-9 adalah Yun Jian, peringkat ke-10 adalah Shen Zhu Flame. Inilah peringkat 10 besar. Di antara 9 dewa, hanya Fan Tian dan Fan Yu, yang dianugerahi gelar dewa luar biasa, yang berhasil masuk 10 besar, kecuali Ye Chen yang berhasil menangkap mereka. Jika menurut level normal, Fan Tian tidak tertangkap oleh Ye Chen, maka Fan Tian pasti masuk dalam 5 besar. 9 gelar protos hanya peduli apakah 10 besar berbakat atau tidak, dan peringkat di belakang mereka tidak lagi penting. Dewa luar biasa, kali ini kau tidak terlalu beruntung disebut protos. Kalau tidak, kau setidaknya bisa berada di peringkat ke-11. Sekarang kau tidak punya tempat. Dewa domba salju tersenyum. Dewa luar biasa mendengar kata-kata itu, ekspresi wajahnya ingin seburuk itu, lalu menatap Ye Chen, dan berkata dengan dingin, "Nak, kapan kau melepaskan Fan Tian dan Fan Yu?" Apa terburu-buru? Pertemuan para dewa ini belum berakhir. Ye Chen berkata dengan ringan. Cara luar biasa, katakan, syarat apa yang kau inginkan? Ye Chen berkata, ini bukan mendesak untuk kaisar, tetapi untuk para kasim. Mendengar ini, Dewa Bufan menjadi sangat muram. Dewa Tiangong tersenyum dan berkata, apa yang kau katakan sungguh menarik. Dewa luar biasa, mereka semua bilang jangan khawatir, itu artinya akan dirilis nanti. Kenapa kau harus bertanya? Jika Ye Chen dipaksa untuk bergegas, Fan Tian dan Fan Yu tidak akan merasa nyaman. Dewa Tian Dao juga jatuh ke jalan batu. Jangan terlalu sombong untuk menantang para jenius. Selamat datang di perang. Dewa Pedang Awan tersenyum. Ye Chen melihat beberapa gelar besar, para dewa bertengkar satu sama lain, sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, ini benar-benar semakin menarik, jadi hanya sedikit hal yang lebih menarik. Apa trikmu? Kata Fire Crow. Ye Chen tertawa lalu berkata kepada Fan Yu, pergilah dan tantanglah api peringkat ke-10. Fan Yu sangat patuh dan berdiri, lalu berkata dengan suara lantang, api, beranikah kau bertarung denganku? Semua orang yang hadir terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu mereka semua menatap Ye Chen. Itu pasti hantu Ye Chen. Wajah Bufan tenggelam ke dasar lembah, dan napasnya agak sesak. Ia ingin sekali menembak mati Ye Chen secara langsung. Melihat Fan Yu ingin menantang dirinya sendiri, api itu berdiri dan berkata, bagaimana mungkin kau takut? Api itu menyerbu ke arena, dan seluruh tubuhnya terbakar seperti api, yang benar-benar seperti api. Kekuatan ilahi Fan Yu meletus, dan orang yang tidak ingin mati itu bergegas ke api itu. Api itu mendengus dan menghantamnya. Kedua orang itu bertabrakan, dan kekuatan ilahi Fan Yu terkuras habis tanpa peduli berapapun biayanya. Tubuh api itu terdorong mundur, dan Fan Yu terus menerjang maju seperti orang gila. Di mata api itu menggelinding di telapak tangan dan meraung, telapak api. Tangan Fan Yu menghantam api, dan kekuatan ilahi di sekujur tubuh Fan Yu pun meledak seketika. Begitu telapak tangan itu mengenai api, keduanya langsung bertabrakan. Telapak tangan api itu bertabrakan dengan Fan Yu, dan api yang dahsyat itu langsung membakar Fan Yu. Dengan kekuatan Fan Yu, ia tak mampu melawan api, dan seluruh tubuhnya diselimuti api. Fan Yu berteriak, membuat semua orang yang hadir terkejut. Dewa itu pun berdiri dari kursinya. Dewa luar biasa, apa yang kau lakukan? Apa kau ingin melanggar aturan kompetisi? Ye Chen melihat dewa luar biasa berdiri dan tersenyum tipis. Dewa luar biasa itu menggertakkan giginya, menatap Ye Chen, dewa ini tidak akan pernah melepaskanmu. Ye Chen tidak setuju dan berkata, aku akan menunggu. Saat ini, Fan Yu di arena telah terbakar menjadi abu oleh api. Semua orang yang memanggil para protos merasa geram. Ye Chen berkata dengan polos, aku tidak membunuh Fan Yu. Apa yang kau lakukan menatapku seperti ini? Aku akan malu. Ye Chen, kau tidak boleh mati dengan mudah. Beberapa dewa marah. Ye Chen tersenyum dan berkata, di mana langit, pergilah untuk menantang Wu Juedao. Fan Tian sangat patuh ke arena tantangan,
lalu berteriak, tidak ada Jue Dao yang keluar untuk bertarung. Wu Jue Dao bergegas ke arena tantangan dan menatap Fan Tiandao. Fan Tian, aku sudah lama ingin bertarung denganmu, untuk melihat apakah kau memiliki kemampuan sehebat itu. Setiap hari tanpa sepatah kata pun, ia mengeluarkan seluruh kekuatan suci tubuhnya dan bergegas menuju Wu Jue Dao. Wu Jue Dao memegang dao panjang dan membelahnya secara langsung. Kinya vertikal dan horizontal, dan tidak ada dao yang unik di dunia. Kedua pria itu bertarung bersama. Teknik pedang tanpa Jue Dao sangat kuat. Fan Tian benar-benar mengeluarkan kekuatannya tanpa peduli biayanya, seperti orang tanpa otak. Kekuatan tempur Fan Tian sangat kuat dalam waktu singkat. Semua teknik pedang tanpa pedang unik berhasil dilawan oleh Fan Tian. Namun, seiring dengan konsumsi kekuatan suci Fan Tian yang terus-menerus, kekuatan tempurnya pun terus menurun. Kekuatan sihir Wu Jue Dao meledak sepenuhnya, dan pedang panjang di tangannya pun terpotong. Pisau itu sangat mematikan. Tubuh Fan Tian terus-menerus terpotong, tak mampu sepenuhnya menahan serangan Wu Jue Dao. Puff! Tubuh Fan Tian terpotong oleh Wu Jue Dao, meninggalkan noda darah yang dalam di sekujur tubuhnya. Sekali lagi, rasanya seperti tak ada pisau di langit. Wu Jue Dao mendengus. Bayangan dao panjang di tangannya tak berujung. Teknik pedang itu begitu kuat, meninggalkan noda darah bertubi-tubi di sekujur tubuh Fan Tian. Orang-orang yang menyebut diri mereka protos cemas melihat Fan Tian akan dibunuh, tetapi mereka tidak punya cara. Pada akhirnya, Dewa Bufan tak tahan lagi. Ia mendengus dan berdiri. Kursinya hancur berkeping-keping. Ia bergegas ke arena, menamparkan Wu Jue Dao hingga terpental, dan menyelamatkan Fan Tian. Dewa luar biasa, apa maksudmu? Kau benar-benar hebat dalam menghadapi generasi muda. Dewa Tiandao berdiri dan berkata dengan nada sinis. Mustahil bagiku melihat Fan Tian terbunuh seperti ini. Ini pertarungan yang tidak adil. Fan Tian dikendalikan oleh Ye Chen. Bagaimana kita bisa mengerahkan kekuatan terkuat? Aku hanya mengendalikan pikirannya, tapi tidak mengendalikan perilakunya. Dia tidak pandai dalam hal keterampilan. Itu karena kekuatannya yang tidak bagus. Jangan mencari alasan eksternal, kata Ye Chen ringan. Kalau kau tidak mengendalikannya, bagaimana mungkin dia bertarung tanpa berpikir? Bufan berkata dengan dingin, hari ini, aku bukan klan dewa. Aku lebih suka tidak berpartisipasi dalam upacara pemujaan dewa, atau membiarkan bangsaku sendiri menindas dan mempermalukan mereka. Dewa luar biasa, apa yang kau inginkan? Wajah Dewa Dian tidak terlalu tampan. Lagi pula, ini adalah pertemuan para dewa yang diadakan oleh Dewa Dian, dewa luar biasa, yang tidak memberinya wajah dewa api. Ye Chen begitu merajalela sehingga dia harus dihukum berat. Kalau tidak, bagaimana wajah 9 protos gelar kita nantinya? Haha, Ye Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, konyol sekali. Aku di sini untuk menghadiri pertemuan pemujaan dewa. Aku akan dihukum berat karena aku gila. Apa aturannya? Maksudmu kita harus jujur dan ditindas olehmu. Dewa luar biasa, kau terlalu berlebihan. Dewa Dian berkata, semua orang yang berpartisipasi dalam upacara ini setara. Sesuai aturan, perilaku apapun boleh. Jika apa yang ingin kau lakukan setelah pertemuan Epifani tidak ada hubungannya denganku, tetapi sebelum pertemuan Epifani selesai, aku tetap mengatakan itu. Adalah keputusan akhir. Apakah kalian semua berpikir begitu? Dewa luar biasa itu menatap protos lainnya. Tidak apa-apa jika anak muda punya kemampuan untuk menjadi gila. Jika kau harus menghukum mereka dengan berat, akankah ada orang di luar 9 keluarga yang berpartisipasi dalam upacara itu? Kata Dewa Domba Salju, putraku ini sering melawanku, dan sekarang dia menghinaku. Bagaimana aku bisa menoleransi disebut protos? Dewa luar biasa berkata dengan marah. Keahlian setiap alam semesta dan surga tidak sebaik manusia. Tidak heran jika orang lain, para dewa luar biasa, merusak statusmu sebagai dewa. Tiandao, kau berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Jika Ye Chen menangkap dan mengendalikan semua orangmu, kupikir kau akan lebih bersemangat daripada aku. Kata Dewa luar biasa. Dewa luar biasa, jika kau ingin keluar dari konferensi ini, kau harus keluar. Kau tidak akan berpartisipasi lagi di acara-acara luar biasamu berikutnya. Dewa Peradangan berkata dengan serius, kalian yang lain juga bilang begitu. Kurasa Dewa Dian berkata dengan benar, bagaimanapun juga, itu masih dalam majelis para dewa, semuanya harus berdasarkan situasi keseluruhan, kata Dewa Angin Kencang. Kurasa Dewa luar biasa benar. Ye Chen terlalu arogan untuk mengganggu majelis umum, dan harus dihukum berat. Dewa Langit dan Phoenix berdiri di pihak para dewa luar biasa. Ya, ini bukan kasus dalam pertemuan para dewa manapun. Perilaku Ye Chen terlalu sewenang-wenang dan sombong, jadi dia harus dihukum. Dewa Barbar juga keluar dan berkata. Petik 2, wajah Dewa Api merosot dan berkata, kalau begitu, pilihlah, dan berdirilah untuk Ye Chen yang harus dihukum. Petik 2, pada saat ini, para Dewa Langit dan Phoenix, Dewa Barbar, dan Dewa Langit dan Kerajinan berdiri, dan selain kata-kata para dewa luar biasa, keempat dewa itu akan menghukum Ye Chen. 5 nama besar Senzu yang tersisa tidak setuju untuk menghukum Ye Chen. 5 lawan 4, artinya, Ye Chen tidak dihukum, dan kalian dapat meninggalkan tempat pertemuan sekarang.
Wajah dewa luar biasa itu sangat buruk rupa, dewa api mengusirnya, sungguh memalukan. Ayo pergi. Dewa itu tak berkata apa-apa lagi, dan setelah mengucapkan sepatah kata kepada umatnya, ia segera pergi. Petik 2. Senang pergi, tak ada pengiriman. Ye Chen khawatir dunia akan tersenyum tak teratur. Gagak api berkata, segel dewa luar biasa telah diletakkan di atas meja. Petik 2. Biarkan mereka tenang. Ye Chen akan tersenyum. Setelah dewa itu melihat segel dewa luar biasa pergi, ia berkata, pertemuan berlanjut. Pada saat ini, tidak ada yang seperti itu. Seseorang dengan satu orang bergegas keluar dari angkasa, dan peringkat daftar dewa secara alami keluar. Setelah segel dewa luar biasa meninggalkan tempat pertemuan umum, mereka langsung kembali ke kota luar biasa mereka masing-masing. Wajar saja, pagi daun baru saja membuat kita semua dewa yang telah disebutkan namanya kehilangan muka. Akun ini harus dibayar 100 kali lipat. Dewa segel menggertakkan giginya. Akun ini tidak akan banyak, aku harus membiarkan anak itu membayar harganya. Para dewa luar biasa telah menjauh dari tempat pertemuan, ribuan mil jauhnya, dan pada saat ini, para dewa luar biasa tiba-tiba merasakan firasat buruk yang kuat. Tepat ketika ia mendapat firasat seperti itu, ada beberapa sosok di sekitar mereka, masing-masing dengan napas yang kuat. Para dewa segel dari para dewa luar biasa semuanya berubah di wajah mereka, lalu berpencar, dan mengawasi sekeliling dengan waspada. Kalian para pengkhianat berani muncul. Jalan kemarahan itu luar biasa. Kenapa kau tak berani muncul? Ini adalah hari kematianmu, para dewa yang tak bernama. Pada saat ini, sesosok kecil muncul di hadapan para dewa luar biasa. Dewa luar biasa menatap anak-anak yang baru berusia 3 tahun itu, menyipitkan mata, dan berkata, siapa kau? Bukankah kau memberi hormat saat melihat dewa reinkarnasi? Teriak seorang dewa segel, dewa reinkarnasi. Para dewa luar biasa dan para dewa dari klan luar biasa semuanya terkejut. Dewa luar biasa, era takdir akan berlalu, dan kalian semua akan berlalu. Chen Changlun tersenyum. Dewa luar biasa, dewa reinkarnasi, kau ingin membunuh kami terus-menerus. Ada juga pilihan, menyerah, ikuti aku, dan kau bisa bebas dari kematian, kata Chen. Dewa luar biasa tertawa, mengkhianati dewa takdir. Kita semua akan sengsara. Tidak harus begitu, tetapi jika kau tidak menyerah, itu akan sangat sengsara, kata Chen. Tidak harus begitu. Meskipun kau adalah dewa reinkarnasi, kau belum pulih ke puncak, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang sengsara hari ini. Jalan dingin dewa luar biasa. Chen Changlun menghela napas dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku telah memberimu kesempatan. Jika kau tidak menghargainya, hanya akan ada satu jalan buntu. Chen Changlun berkata, berbalik dan pergi. Dewa segel, dewa seluruh tubuh, bergegas menuju dewa segel luar biasa. Setiap dewa berkata dengan marah, bunuh aku, jangan tinggal diam, kali ini pasti bisa membangun keterampilan yang hebat. Petik 2. Bunuh. Para dewa dari berbagai klan sangat bersemangat. Jika mereka benar-benar menangkap dewa reinkarnasi, mereka tidak akan marah. Kedua belah pihak bertabrakan dalam sekejap, dan kekuatan dahsyat berbenturan, dan seluruh langit tampak hancur, sama sekali tidak mampu menahan dampak kekuatan yang begitu dahsyat. Dewa luar biasa itu bergegas ke Chen Changlun, tetapi dihentikan oleh seorang pria parubaya dan berkata, lawanmu adalah aku, kau tidak memenuhi syarat untuk bergandengan tangan dengan dewa reinkarnasi. Dewa luar biasa itu menatap pria parubaya itu, dengan nada meremehkan, kalau begitu bunuh kau dulu. Kekuatan ilahi di sekujur tubuh dewa luar biasa melonjak keluar, telapak tangannya mengandung kekuatan dahsyat, menuju pria parubaya yang terbunuh di masa lalu. Pria parubaya itu mendengus jijik, lalu melangkah keluar, dengan wajah menghadap ke atas, dua tinju membombardir, dan telapak tangan dewa luar biasa bertabrakan. Pertarungan antara yang kuat hanya membutuhkan satu pertarungan untuk melihat kedalamannya. Setelah tabrakan antara dewa dan pria parubaya itu, tubuh langsung mundur, sementara pria parubaya itu tak bergerak. Pada saat ini, hati dewa luar biasa tiba-tiba muncul firasat buruk, kekuatan pria parubaya itu jauh melampaui imajinasinya. Kali ini, pria parubaya itu mengambil inisiatif untuk mengambil langkah yang sama, satu tangan ke arah dewa luar biasa ditekan di masa lalu, kekuatan dahsyat meledak, momentum teror. Dewa luar biasa terkejut, kekuatan ini terlalu kuat, menurut perhitungannya, kekuatannya sendiri jauh lebih buruk daripada yang ini. Pada saat ini, dewa luar biasa tidak berani memikirkan apapun lagi. Ia langsung mengerahkan seluruh tenaganya dan mengorbankan sebuah pedang panjang. Ia memadatkan seluruh kekuatannya pada pedang panjang itu dan menebasnya dengan satu pedang. Boom! Telapak tangan pria parubaya itu tertancap keras pada pedang dewa luar biasa. Pedang dewa luar biasa itu tertancap di udara dan tak tertebas sama sekali. Mata dewa luar biasa menyipit, lalu meraung. Seluruh tenaga dicurahkan pada pedang itu, tetapi pedang itu tetap tak bisa jatuh. Pria parubaya itu mendengus dan berkata, ledakan aku. Boom! Terdengar suara keras, sebuah kekuatan meledak, dan pedang dewa luar biasa terhempas. Telapak tangan pria parubaya itu menepuk tubuh dewa luar biasa melesat keluar, memperlihatkan mulut besar berisi darah. Ada ekspresi panik di wajahnya, lalu ia melihat sekeliling.
Semua dewa lainnya tertunduk. Ia merasakan firasat buruk di hatinya. Pria parubaya itu bergumam, sebaiknya kau jaga dirimu. Setelah itu, pria parubaya itu melangkah maju menuju dewa luar biasa, dan kekuatan magis di sekujur tubuhnya kembali melonjak, meraung, Cuan Xinsang. Pria parubaya itu membombardir dengan satu tangan, dan kecepatannya sangat cepat. Ia melesat keluar seperti pedang. Pupil mata dewa luar biasa tiba-tiba mengecil, dan saat ini ia hanya bisa melawan dengan keras. Darahnya menyembur keluar, momentum seluruh tubuhnya melonjak, lalu meraung, putar segel laut. Tangan dewa luar biasa dengan cepat tercetak, sebuah cetakan telapak tangan besar muncul, membombardir telapak tangan pria parubaya yang menusuk jantung itu. Ledakan, tanda seru. Ketika kedua kekuatan itu meledak, telapak tangan Cuan Xin menembus segel pengubah laut, dan segel Fan Hai pun meledak. Tubuh dewa luar biasa tertusuk oleh telapak tangan Cuan Xin, dan darah berceceran di mana-mana. Puff! Dewa luar biasa memuntahkan seteguk besar darah, wajahnya pucat, dan napasnya tiba-tiba tersengal-sengal. Dewa luar biasa menatap pria parubaya itu, matanya meredup, kali ini mereka benar-benar hancur. Pada awalnya, Brahma selalu menjadi dewa yang kuat. Jika orang-orang ini benar-benar bergerak lebih dulu, tidak ada keluarga di antara 4 Brahma Putra yang dapat menahan serangan orang-orang ini. Pria parubaya itu mendatangi dewa luar biasa dan berkata, apakah kau benar-benar berpikir kami begitu lemah? Kami hanya menunggu saat itu. Kau bisa menutup matamu. Pria parubaya itu berkata, dan langsung menamparkan dewa luar biasa. Dewa luar biasa ingin melawan, tetapi kekuatan seluruh tubuhnya benar-benar tidak mampu menahan pukulan pria parubaya itu. Puff! Kepala dewa luar biasa pecah, dan dewa asli hancur. Para dewa gelar dari klan bangsawan terkejut melihat para dewa terbunuh. Dewa luar biasa adalah pilar bangsawan. Bahkan pilarnya pun telah terbunuh. Tentu saja, moral orang-orang ini telah sangat menurun. Selain itu, mereka telah ditekan sepanjang waktu. Wajar saja, mereka dikalahkan seperti gunung. Satu demi satu, para dewa bangsawan jatuh, dan para dewa terbunuh hanya dalam seperempat jam. Ini baru permulaan. Ini belum berakhir. Chen Changlun melihat pemandangan di depannya. Di panggung pertemuan Feng Shen, 100 orang yang telah memasuki ruang pada dasarnya telah keluar, dan peringkat 100 dalam daftar Feng Shen juga telah keluar. Saat ini, 8 keluarga besar sedang berusaha memenangkan 100 anggota dari 9 keluarga di Afrika Tengah, terutama Ye Chen dan Liu Piaoyue. Performa mereka luar biasa. Jika mereka dapat memenangkannya, mereka pasti akan menjadi dewa gelar di masa depan, dan mereka akan menjadi orang yang sangat kuat. Namun masalahnya, Ye Chen dan Liu Piaoyue tampaknya tidak memiliki identitas yang sama. Jika 8 keluarga ingin memenangkan hati mereka, kemungkinannya kecil. Tuan Muda Ye Chen, Protos Gelar Pedang Awan dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan Protos Gelar Pedang Awan. Saya ingin tahu apakah Anda akan mempertimbangkannya. Pedang Awan adalah protos pertama yang membuka mulutnya. Terlepas dari apakah ada harapan atau tidak, ia akan selalu mencoba. Saya juga dengan tulus mengundang Tuan Ye Chen dan istrinya untuk bergabung dengan klan Dian. Bagaimana menurut Anda? Tanya Dian Sinto. Protos gelar lainnya memandang Dian dan gelar pedang awan. Mereka hanya melihat Ye Chen dan melihat reaksi Ye Chen. Karena Ye Chen terlalu gila, dan asal-usulnya misterius, ia tidak akan pernah mudah bersekutu dengan keluarga manapun. Aku di sini hanya untuk bersaing dengan anak-anak dari keluarga besar, daripada bergabung dengan keluarga tertentu. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu, kata Ye Chen ringan. Hasil ini sudah diduga, jadi tidak ada yang terkejut. Dewa Domba Salju berkata, aku tidak tahu di mana guru Tuan Muda Ye Chen. Aku tidak punya keluarga, tidak punya sekolah. Ye Chen berkata dengan santai. Para dewa gelar yang hadir sedikit tercengang, tetapi tidak ada yang akan percaya bahwa Ye Chen adalah seorang penjelajah tunggal. Tuan Ye Chen benar-benar pelawak. Dia bisa mewarisi Phoenix abadi dan membiarkan gagak api mengikutinya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, kata Dewa Pedang Awan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Penatua Gagak Api bukan pengikutku. Kau bilang begitu, pergilah dari sini sebentar, Penatua Gagak Api akan membunuhku. Gagak Api memutar matanya ke arah Ye Chen, dan semua orang yang hadir terdiam setelah mendengar kata-kata Ye Chen. Baiklah, karena konferensi sudah selesai, kita tidak punya tempat bermalam, jadi kita pergi dulu, kata Gagak Api. Ye Chen dan Liu Piaoyue berdiri. Gagak Api ingin pergi, dan tak seorang pun akan menghentikan mereka. Lagi pula, kekuatan Gagak Api terlalu kuat, jadi memprovokasi Gagak Api bukanlah langkah yang bijaksana. Ye Chen dan Liu Piaoyue mengikuti Gagak Api dan meninggalkan tempat pertemuan pemujaan dewa. Tak lama setelah mereka pergi, mereka melihat sesosok menunggu di depan mereka. Sosok itu adalah Chen Changlun. Chen Changlun tersenyum pada Ye Chen dan berkata, sepertinya kali ini kau telah membuat pertunjukan di pertemuan pemujaan dewa. Ye Chen berkata, bagaimana dengan Dewa Langka? Semua dewa bergelar telah terbunuh, dan hanya ada beberapa orang dari tingkat ke-9 yang tidak terancam, kata Chen. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan mereka satu persatu, kata Gagak Api. Chen Changlun berkata, kita sudah bersiap. Selama kita menduduki 4 alam surgawi Sansekerta,
kita akan dapat membangun markas kita sendiri yang sebenarnya dan kemudian bersaing dengan Dewa Takdir. Gagak Api berkata, aku mempertaruhkan nyawaku di sini. Kita semua mempertaruhkan nyawa kita di sini, jadi kita akan melakukan yang terbaik dan tidak ada jalan keluar, kata Chen. Ye Chen berkata, selanjutnya aku dan Piao Yue akan ditutup untuk sementara waktu, dan hal-hal lain akan diserahkan kepadamu. Bagus. Chen Changlun mengangguk. Setelah mendengar ini, Huoya menatap Ye Chen dan Chen Changlun dengan heran. Bagaimana mungkin Ye Chen terdengar seperti sedang memerintah Chen Changlun, yang merupakan dewa reinkarnasi? Siapa yang bisa memerintah dewa reinkarnasi? Salah satu dari 5 dewa pencipta. Melihat tatapan terkejut Gagak Api, Ye Chen hanya tersenyum tipis, lalu pergi bersama Liu Piao Yue. Bagaimana situasinya? Tanya Flamingo. Chen Changlun tersenyum tipis, kau tidak perlu tahu ini. Selanjutnya, kita akan mulai dengan gelar Protos Barbar. Kalian juga bisa bertindak bersama. Melihat Chen Changlun tidak berkata apa-apa, Gagak Api tidak melanjutkan bertanya. Ye Chen dan Liu Piao Yue kembali ke pegunungan, lalu mengurung diri di gua Gagak Api. Mereka berniat menerobos ke ranah gelar dewa. Meskipun pecahan-pecahan daftar dewa telah hancur, mereka tidak perlu lagi disembah. Setelah Ye Chen dan Liu Piao Yue mengurung diri, Chen Changlun dan Huoya bertindak bersama, dan langsung memimpin orang-orang untuk menghentikan orang-orang barbar disebut Protos. Gagak Api, apa maksudmu? Tanya Dewa Liar. Gagak Api berkata, jangan tanya aku, inilah arti Dewa Reinkarnasi, kau akan tamat hari ini. Dewa Reinkarnasi. Dewa Liar terkejut dan melihat Chen Changlun. Kemudian pupil matanya mengecil dan berkata, apakah kau tubuh reinkarnasi Dewa Reinkarnasi? Barbar, kau punya waktu untuk menyerah sekarang, kata Chen. Ini mimpi untuk membuatku menyerah. Kalian semua, jika kalian mengambil Dewa Reinkarnasi hari ini, kita akan dapat mendominasi keempat Brahmana. Dewa-dewa gelar dari barbar sama bersemangatnya dengan para dewa langka. Itulah yang diyakini para Protos, jadi mereka dihancurkan. Chen Changlun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kemudian dia berbalik dan tampak tak berdaya. Gagak Api dan pria parubaya itu semua bergegas keluar, dan Dewa Liar terkejut ketika mendengar ini, dewa luar biasa telah dihancurkan. Kau selanjutnya, pria parubaya itu bergegas ke Dewa Liar. Kau mencari Dewa Liar untuk mati. Keduanya langsung bertarung dengan sengit, dan kedua dewa itu juga saling bertarung. Gagak Api dipenuhi api, dan bertemu dengan dewa gelar barbar. Mereka semua hancur. Mereka yang dapat bersaing dengan Gagak Api adalah dewa-dewa buas. Dewa-dewa bergelar umum tak layak disebut di hadapan Gagak Api. Dewa Liar di hadapan para pria parubaya juga merasakan banyak tekanan, kekuatannya tampaknya tak mampu dikerahkan. Kuat sekali. Dewa Liar mengerutkan kening, lalu kekuatan buas itu meledak dan meraung, tinju sihir buas. Dewa Liar yang buas itu mengayunkan tinjunya untuk membunuhnya. Kemanapun tinjunya bergerak, semuanya tampak seperti bayangan yang sunyi, dan kekuatan tinju Dewa Liar yang buas itu semakin kuat. Bagaikan badai, dan mengerikan. Pria parubaya itu sama sekali tidak panik menghadapi kekuatan buas ini, dan raut wajahnya tidak berubah. Ia langsung mengulurkan telapak tangannya dan berkata, telapak tangan yang menusuk. Pria parubaya itu menekan dengan satu tangan dan bertabrakan dengan tinju Dewa Liar, dan kedua kekuatan itu tiba-tiba meledak. Telapak tangan yang menusuk jantung pria parubaya itu menembus tinju pria liar itu. Tinju pria liar itu meledak, dan seluruh tubuhnya terpental mundur, dan jantungnya terhantam oleh salah satu telapak tangan yang menusuk. Dewa Liar menatap dadanya dengan ngeri. Ia tidak percaya ia akan kalah secepat itu. Pria parubaya itu berada di hadapan Dewa Liar dan berkata, hidupmu sudah berakhir. Setelah itu, pria parubaya itu langsung menamparnya. Dewa Liar tidak punya waktu untuk melawan. Kepalanya meledak dan Dewa Yuan hancur. Begitu Dewa Barbar itu mati, semua orang dari Protos kehilangan tulang punggung mereka dan runtuh dalam sekejap. Pada saat ini, Dewa Barbar menghilang dari 4 Brahma. Kemudian, di bulan berikutnya, Chen Changlun dan anak buahnya pergi ke klan lain dan menghancurkan ke-9 gelar tersebut. Kali ini, serangan balik besar Chen Changlun, apa yang telah ia lakukan sebelumnya adalah untuk serangan balik ini. Chen Changlun telah menguasai 4 alam surgawi Sansekerta. Pada saat yang sama, ia telah menjaga pintu masuk 4 alam surgawi Sansekerta ke alam tak berwarna. Begitu ada dewa gelar di pihak Dewa Takdir yang datang dari surga tak berwarna ke 4 Brahma, ia akan langsung membunuhnya. Sejak kemunculan Dewa Samsara, Dewa Takdir tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu. Sekalipun keempat alam surgawi Sansekerta telah hancur lebur, Dewa Takdir tetap tidak beraksi. Ini memang hal yang sangat aneh. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu, dan keempat alam surgawi Sansekerta telah damai, dan tidak ada dewa yang datang kepada keempat Brahma. Chen Changlun memanggil Palu untuk melindungi keempat Buddha, sementara ia pergi ke surga yang tak berwarna untuk menyelidiki situasi. Dewa Takdir tetap diam, yang membuat hatinya juga tak dapat menebak takdir dewa. Ketika kedua belah pihak bertarung, yang paling mereka takuti adalah pihak lain tidak bergerak. Dengan cara ini, mereka tidak pernah tahu apa yang dipikirkan pihak lain dan seperti apa detailnya. Langit tanpa warna berbeda dengan 4 alam surgawi Brahma. Dewa-dewa bergelar hanya sedikit jumlahnya. Jumlah mereka sangat banyak,
dan semuanya sangat kuat. Umumnya, mereka tidak berani memasuki langit tanpa warna, karena di langit tanpa warna, para dewa bergelar umumnya tidak memiliki status apapun. Chen Changlun memasuki langit tanpa warna, lalu memanggil bawahan yang bersembunyi di langit tanpa warna dengan cara khusus. Di langit tanpa warna, bawahan Chen Changlun masih memiliki lebih dari selusin dewa bergelar, dan yang lainnya telah berpaling kepada dewa takdir. Aku telah melihat dewa reinkarnasi. Lebih dari selusin dewa bergelar berlutut di depan Chen Changlun dan berkata dengan hormat. Berdiri di atas batu, Chen Changlun berkata, kalian semua bangun. Aku tidak bisa membayangkan sudah berapa lama. Hanya kalian yang tersisa. Dalam beberapa tahun terakhir, dewa takdir telah menekan langit tanpa warna dengan sangat keras. Banyak orang tidak tahan tekanan. Mereka memberontak. Kami telah berusaha membersihkan para pengkhianat selama bertahun-tahun, tetapi hasilnya tidak memuaskan, kata seorang dewa bergelar. Chen Changlun berkata, kalian semua telah bekerja keras. Sekarang aku kembali, saatnya bagi kita untuk melawan. Mata semua orang yang hadir berbinar. Mereka telah lama menunggu hari ini. Kita harus mengikuti perintah. Dewa bergelar Shinto muncul di tempat kejadian. Chen Changlun berkata, apakah kalian tahu keberadaan dewa air? Dewa air belum mati. Semua dewa yang hadir terkejut. Memasuki samsara, sekarang seharusnya telah mencapai surga tanpa warna, kata Chen. Seorang pria misterius muncul dan membunuh beberapa pengkhianat dalam kurun waktu tertentu, tetapi tidak ada kabar sekarang, kata seorang dewa bergelar. Tidak ada kabar sekarang. Chen Changlun mengerutkan kening. Karena pengkhianat telah dibunuh satu demi satu, dewa takdir telah memperkuat penjagaannya. Namun, belum ada kabar dari dewa takdir akhir-akhir ini. Aku tidak tahu bagaimana situasinya, kata seorang dewa bergelar. Petik 2. Tidak ada kabar dari takdir. Chen Changlun menyentuh dagunya dan berpikir, yang agak aneh. Dengan pemahamannya tentang dewa takdir tidak bisa tinggal diam seperti ini. Apakah ada yang salah dengan 6 hari nafsu? Chen Changlun bergumam dalam hati. Setelah merenung sejenak, Chen Changlun merasa pasti ada masalah dalam 6 hari nafsu. Jika tidak, dewa takdir tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan ia juga tidak akan dibiarkan tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Dewa reinkarnasi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya seorang dewa bergelar. Mari kita tinggal di langit yang tak berwarna untuk saat ini. Mari kita lihat dulu apa yang sedang direncanakan dewa takdir. Dengan mengenal diri sendiri dan mengenal musuh, kita bisa menjadi tak terkalahkan, kata Chen. Baru-baru ini, kita mendengar sebuah berita, kata seorang dewa bergelar. Apa beritanya? Tanya Chen Changlun penasaran. Konon, kepingan ke-6 dari daftar dewa akan muncul di langit yang tak berwarna, tanya dewa. Siapa yang mengatakannya? Chen Changlun terkejut. Entahlah, baru-baru ini, tersebar di langit yang tak berwarna. Konon seorang nabi telah menghitungnya, sehingga nabi tersebut kehilangan setengah dari yuan ulang tahunnya. Segera cari tahu apakah itu benar atau salah, kata Chen Changlun dengan sungguh-sungguh. Ya, fragmen-fragmen daftar dewa itu sangat penting, dan tidak boleh ada kesalahan. Chen Changlun memberitahu semua orang, mulai sekarang, kalian harus memperhatikan dengan saksama aktivitas dewa takdir dan menyelidiki fragmen-fragmen daftar itu. Ya, semua gelar di tempat kejadian mengiyakan dengan hormat. Setelah Chen Changlun mengirim para dewa itu pergi, ia merenung selama sehari di tempat kejadian. Akhirnya, ia berencana untuk pergi diam-diam ke dunia warna selama 18 hari untuk melihat situasinya. 18 hari dunia warna selalu dikendalikan oleh 7 dewa primitif. Dewa-dewa bergelar di sana juga sangat kuat, dan mereka paling dekat dengan 6 hari dunia nafsu. Banyak berita akan tersebar dalam 18 hari dunia warna. Ketika Chen Changlun meninggalkan langit tanpa warna, Ye Chen dan Liu Piaoxue memasuki alam dewa bergelar satu demi satu di gua gagak api, yang membuat gagak api merasa sangat aneh. Bagaimana mereka berdua bisa masuk ke alam dewa tanpa pecahan daftar dewa? Gagak api terkejut merasakan napas Ye Chen dan Liu Xue, sungguh luar biasa. Ye Chen dan Liu Piaoyue meninggalkan bea cukai. Setelah melihat gagak api, ekspresi gagak api membuat Ye Chen dan Liu Piaoyue memahami pikiran gagak api. Pada saat ini, Ye Chen juga merasa bahwa ia bisa mengakui beberapa hal. Ia berkata, dulu kami disebut dewa, jadi kami tidak perlu menyebut dewa. Setelah mendengar ini, gagak api memahaminya dan berkata, memang begitu. Setelah itu, gagak api menatap Liu Piaoyue dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, lalu berkata, kudengar dewa es juga jatuh dalam kehancuran besar. Kau bukan reinkarnasi dewa es. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum tipis, aku adalah reinkarnasi dewa es. Meskipun gagak api menebak, setelah mendapatkan jawaban yang tepat, tetap saja sulit untuk tenang. Lagi pula, itu adalah salah satu dari 7 gelar dewa asli. Gagak api menatap Ye Chen dan berkata, jika kau bisa bersama dewa es, kau pasti bukan dewa biasa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, gagak api, ini untuk memecahkan kaserolet, tanya saja sampai akhir. Kau boleh bilang apa saja. Kalau kau tidak mau, aku tidak akan bertanya. Gagak api sangat tahu diri. Ye Chen berkata, jangan bilang begitu. Nanti, gagak api pasti tahu. Kita akan pergi ke langit tanpa warna.
Apa kau punya ide? Langit tanpa warna sangat terang dan luas, jadi kau bisa menerobosnya. Apa dulu terlalu berbahaya? Tanya Gagak Api. Ye Chen berkata, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak mencolok, dan aku juga ingin mencari bagian keenam dari daftar Dewa Fengshen. Kurasa bagian keenam dari daftar Dewa Fengshen seharusnya ada di langit tanpa warna. Kenapa kau berpikir begitu? Tanya Flamingo. Ye Chen berkata, semacam intuisi. Aku tidak tahu. Tuan Huoya, 4 alam Brahma bukan lagi tempat tinggalmu. Jika kau ingin menjadi lebih kuat, kau hanya bisa meningkatkan kekuatanmu di tempat yang lebih menantang. Gagak Api berkata kepada Ye Chen, hatinya juga hati, lalu berkata, kalau begitu, aku akan pergi bersamamu ke langit tak berwarna. Ye Chen tersenyum, dan mereka bertiga langsung menuju ke langit tak berwarna. Palu Dewa menyaksikan Ye Chen, Liu Piaoyue, dan Huoya memasuki langit tak berwarna. Tubuhnya melesat dan memasuki langit tak berwarna. Tujuannya tinggal di 4 alam Brahma adalah untuk melindungi Ye Chen. Sekarang Ye Chen telah memasuki surga tak berwarna, ia tentu ingin pergi bersamanya. Tidak perlu lagi 4 alam surgawi Sansekerta. Bola langit tak berwarna tidak besar, dan terdiri dari satu pulau besar demi satu. Setiap pulau memiliki sebuah kota yang di atasnya terdapat 36 pulau. Ye Chen, Liu Piaoyue, dan Huoya tiba di sebuah pulau bernama kota Yinghuo. Pulau itu sangat besar, dan kota di atasnya juga besar dan makmur. Ada begitu banyak dewa di langit yang tak berwarna. Ye Chen sedikit terkejut. Gagak Api berkata, dimanapun ada dewa. Bagaimanapun, kekuatan tumbuh sedikit demi sedikit, dan tidak ada yang terlahir sebagai dewa. Ye Chen mengangguk dan berkata, memang benar, tetapi para dewa di sini tampaknya tidak tertindas sebanyak keempat umat Buddha. Mereka relatif bebas. Jangan remehkan para dewa ini. Mereka yang bisa bertahan hidup di langit yang tak berwarna adalah keturunan para dewa bergelar. Kata Gagak Api, apakah semua dewa bergelar adalah keturunan dewa bergelar? Hal ini membuat Ye Chen sedikit terkejut karena begitu banyak dewa yang merupakan keturunan dewa bergelar, dan tidak ada satupun yang bukan. Tentu saja, ada juga beberapa dewa yang bukan keturunan dewa bergelar. Status mereka relatif rendah, dan pada dasarnya mereka adalah pelayan. Kata Gagak Api, Ye Chen menganggukkan kepalanya dengan jelas dan berkata, dewa bergelar memiliki umur panjang, yang pada dasarnya diwariskan. Memang benar akan ada begitu banyak keturunan. Ada begitu banyak keturunan sehingga bahkan dewa bergelar pun tidak dapat menghitung berapa banyak orang yang mereka miliki, kata Gagak Api sambil tersenyum. Ye Chen, Liu Piaoyue, dan Huoya memasuki kota Yingdu, dan mereka duduk di sebuah restoran untuk minum. Dengan mereka bertiga sebagai dewa, restoran itu tentu saja tidak berani mengabaikannya. Anggur dan makanan lezat segera disajikan. Setelah ini menjadi dewa bergelar, perlakuannya berbeda. Tidak ada yang berani mengabaikan kami. Ye Chen mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Di dunia dewa, hanya 6 hari di alam keinginan, gelar dewa tidak akan memiliki status seperti itu. Di tempat lain, alam gelar dewa adalah simbol status bangsawan, kata Gagak Api. Sudahkah kau dengar, sekarang tersebar di mana-mana bahwa bagian ke-6 dari daftar dewa akan muncul, dan itu ada di surga tanpa warna kita. Benarkah, dengan cara ini, ke-6 bagian dari daftar dewa akan muncul, dan kemudian kita akan dapat menyembah dewa. Jika bukan karena fragmentasi daftar dewa, kita tidak akan mampu melakukannya. Ketika Ye Chen dan ketiga orangnya sedang minum anggur, mereka mendengar bahwa meja di sebelah sedang membicarakan daftar dewa. Setelah mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya dan berkata dalam hati, apakah bagian ke-6 dari daftar dewa benar-benar ada di surga tanpa warna? Gagak Api menatap Ye Chen dan berkata, apakah kau benar-benar dibutakan oleh intuisimu? Ye Chen berkata sambil tersenyum, intuisiku sangat akurat. Kebenaran masalah ini perlu diperiksa lagi. Liu Piaoyue berkata dengan hati-hati. Ye Chen mengangguk dan berkata, selama periode waktu ini, kita akan melakukan penyelidikan yang mendalam. Kita akan menjelajahi 36 kota surga tanpa warna terlebih dahulu, lalu mengamati situasinya secara diam-diam. Bagus, Firecrow dan Willow Snow mengangguk. Ketika Ye Chen dan istrinya baru saja akan meninggalkan restoran, jalanan kota tiba-tiba menjadi ramai. Fragmen daftar Dewa Fengshen benar-benar akan segera lahir. Ini adalah pertanda sebelum dunia ini, di mana fragmen daftar Dewa Fengshen akan muncul. Banyak orang di jalan berseru. Melihat pemandangan ini, Ye Chen dan mereka bertiga sangat penasaran dan berjalan keluar dari restoran. Mereka melihat sebuah penglihatan di langit, yang tampak seperti bayangan virtual yang melayang di langit. Gambarnya tidak terlalu jelas, sulit ditebak rumah mana itu, tetapi banyak orang masih bersemangat. Kepingan ke-6 dari daftar dewa akhirnya bergerak. Sepertinya kali ini tidak akan ada yang palsu. Apakah ke-6 keping daftar dewa akhirnya bisa berkumpul? Kita akan segera menjadi dewa. Semua orang di jalan sangat bersemangat. Mereka telah menunggu Fengshen selama bertahun-tahun. Ye Chen melihat penglihatan dan bayangan itu, dan kelima keping di tubuhnya mengalami beberapa perubahan, yang membuat Ye Chen mulai mempercayai kebenaran masalah ini. Benarkah itu? Tanya Liu. Ye Chen berkata, saya sudah merasakan kepingan dari daftar Fengshen.
Liu Piaoyue berkata, sepertinya kali ini benar-benar bisa mengumpulkan keenam keping daftar dewa. Ada banyak bahaya dalam hal ini. Ini adalah bagian terakhir dari daftar dewa, yang akan diawasi semua orang. Setelah keenam bagian daftar dikumpulkan, itu akan sangat buruk bagimu, kata Gagak Api. Ye Chen berkata, tentu saja aku tahu ini, tetapi karena bagian keenam dari daftar dewa telah muncul, bahkan jika itu adalah lautan api, aku harus menerobosnya. Petik 2. Ini mungkin konspirasi. Dewa takdir telah menggali lubang dan menunggumu untuk melompat ke dalamnya, kata Gagak Api. Bagaimana kau bisa masuk ke sarang harimau? Bagaimanapun, bagian keenam dari daftar dewa harus diperoleh. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Gagak Api berkata, karena kau begitu teguh, aku akan mengorbankan hidupku untuk menemani Tuan. Namun, kita tidak boleh gegabah, kita harus memikirkan rencana yang sempurna. Kita juga bisa meminta Dewa Samsara untuk membantu kita dalam masalah ini. Kecuali Dewa Takdir datang sendiri, kita pasti bisa mengatasinya jika kita memiliki Dewa Reinkarnasi, kata Ye Chen. Ketika Ye Chen berbicara, sesosok muncul di sampingnya dan berbisik, Dewa Reinkarnasi telah pergi ke dunia warna selama 18 hari. Aku akan mengurus semua yang ada di langit tanpa warna. Mendengar ini, Ye Chen berbalik dan melihat palu itu. Lalu ia berkata dengan terkejut, apakah kau juga di sini? Thor, Liu Piaoyue menatap palu itu dan berkata langsung. Dewa Palu tertegun sejenak, menatap Liu Piaoyue, dan berkata, sudah lama tidak ada yang memanggil nama ini. Kau punya nama lain, itu namamu, Lei Ying. Liu Piaoyue berkata, Dewa Palu tersenyum tipis, cara, es biru, namamu ini juga harus panjang, tidak ada yang memanggilmu. Namaku Liu Feixue sekarang, kata Liu. Dewa Palu berkata, apapun namamu, kau adalah Dewa Es. Ini fakta yang tak terbantahkan. Apakah kau Thor? Gagak Api ketakutan. Dewa Palu menatap Gagak Api, lalu berkata kepada Ye Chen, meskipun kepingan keenam dari daftar penyegel dewa ada di dunia ini, jika kau ingin mendapatkannya, tentu tidak akan semudah itu, kau harus bersiap. Ye Chen juga tahu betapa seriusnya saat ini. Dewa Takdir pasti telah menunggunya untuk terjun ke dalam lubang. Saat ini Dewa Takdir tidak bertindak, dan Dewa Samsara juga sedang menyelidiki. Saat ini, kurasa masalah ini ada hubungannya dengan kepingan keenam dari daftar dewa. Kali ini, keenam kepingan daftar penyegel dewa telah muncul, jadi begitu Dewa Takdir menyerahkannya, ada kemungkinan besar untuk mendapatkan keenam kepingan daftar penyegel dewa. Oleh karena itu, Dewa Takdir tidak akan pernah tinggal diam kali ini. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Kurasa sebaiknya kau tidak muncul kali ini untuk memperebutkan kepingan daftar dewa. Kami akan membantumu mendapatkannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa mendapatkan kepingan daftar dewa. Jika aku tidak pergi, kau tidak akan mendapatkan kepingan itu, jadi kali ini aku harus pergi. Jangan pikirkan hal lain, tentukan dulu lokasi spesifik kepingan itu dalam daftar dewa, kata Gagak Api. Palu juga mengangguk. Setelah sebuah penglihatan muncul di kepingan keenam daftar dewa, topik kepingan keenam daftar dewa telah menjadi topik umum bagi semua orang. Banyak orang mencari lokasi yang sesuai dengan gambaran dalam penglihatan tersebut. Setelah beberapa hari penelitian, banyak orang berpikir bahwa lokasi kepingan keenam daftar dewa seharusnya adalah kota Sentai, salah satu dari 36 kota di langit yang tak berwarna. Setelah berita itu menyebar, semua nama kota besar mengarah ke kota Sentai. Dewa gelar kota Sentai adalah memanfaatkan waktu untuk menemukan keberadaan pecahan-pecahan daftar dewa. Jika pecahan-pecahan daftar itu dapat diserahkan kepada Dewa Takdir, maka itu benar-benar sebuah kontribusi yang luar biasa. Namun, setelah sehari, para dewa gelar kota Sentai terdiam, dan mereka tidak melanjutkan pencarian keberadaan pecahan-pecahan daftar Fengshen. Ye Chen dan yang lainnya juga bergegas ke kota Sentai. Kota Sentai berjarak beberapa hari dari kota Yinghuo. Ye Chen tidak khawatir dalam perjalanan. Ia tahu bahwa pecahan-pecahan daftar Fengshen tidak akan pernah diambil oleh orang lain, jadi ia sangat tenang. Ia telah memikirkan bagaimana cara menghadapi masa-masa ini agar bisa membiarkan seluruh tubuhnya mundur. Dewa Takdir tak mungkin melihatnya mengambil keenam keping daftar dewa. Lagi pula, ini kesempatan yang bagus. Selama ia mendapatkan keenam keping daftar dewa, pada dasarnya sulit dan mustahil bagi Dewa Takdir untuk mundur dari seluruh tubuhnya setelah ia mendapatkan keenam keping daftar dewa. Namun, Ye Chen harus pergi. Jika ia tidak pergi, keenam keping daftar dewa tidak akan pernah bisa disatukan, dan keping daftar dewa pun tak akan bisa diperbaiki. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di kota Sentai. Saat itu, ada banyak dewa gelar di kota Sentai, dan banyak dari mereka sedang mencari pecahan-pecahan spesifik dari daftar tersebut di luar kota. Ye Chen dan beberapa orang lainnya juga berada di aula berita terbaru, tetapi tak seorang pun menemukan jejak pecahan-pecahan daftar dewa. Apakah berita ini akurat? Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan tidak ada kabar sama sekali. Bukankah kepingan keenam dari daftar dewa tidak ada di kota Sentai? Banyak dewa gelar kehilangan kesabaran dan mulai meragukan kebenaran masalah ini. Kau tidak mungkin salah. Beberapa nabi telah menghabiskan hidup mereka untuk deduksi. Keping keenam dari daftar dewa ada di kota Sentai.
Ada seorang dewa gelar yang sangat yakin mengatakannya. Sudah beberapa hari sejak jatuhnya Dewa Kota. Ketika berita itu keluar, semua orang terkejut, dan kemudian mereka semua pergi ke tempat di mana pecahan-pecahan daftar dewa berada. Ye Chen dan beberapa orang lainnya secara alami berbaur di dalamnya, dan kemudian mereka pergi ke sebuah gunung yang tampak seperti makam. Disinilah kepingan keenam dari daftar Feng Shen ditinggalkan. Orang-orang dapat melihat bahwa ada jejak perang di pegunungan, dan ada area luas berlumuran darah merah. Beberapa gelar dewa jatuh di sini. Ini bukan palsu, tetapi nyata. Mayat-mayat masih ada di pegunungan. Dewa gelar bergegas ke pegunungan dengan gegabah. Ada sebuah lubang besar di pegunungan. Lubang itu terhubung ke lereng gunung. Keping keenam dari daftar Feng Shen berada di tengah gunung. Ah! Dewa gelar itu tiba-tiba menyerbu masuk dan berteriak, dan darah berceceran di mana-mana, yang sangat menakutkan. Ada apa di sana? Mengapa begitu berbahaya? Ada dewa gelar yang takut pada jalan. Sepertinya ada formasi yang sangat kuat.